Oke. Halo, selamat datang di channel RJ Garage lagi. Ada efek. Guys, jadi di kesempatan kali ini kita tuh pengen berbagi informasi sama kita tuh pengen review satu buah helm, helm daily use lah hitungannya, yaitu helm HJC Arpa 11. Gitu. Nah, ini helmnya tuh. Nah, dia belum nih. Udah sedikit sih tadi. Jadi mau berbagi cerita impresi kita juga ya tentang sebuah helm, karena jadi sebenarnya helm ini tuh sebenarnya cukup salah satu gear yang cukup harus diperhatikan, benar nggak sih? Yoi. Karena mulai dari kenyamanan, kesafetyan itu benar-benar harus diperhatikan, karena ini adalah nyawa kita juga ada di sini gitu loh. Nah, inilah di sini kita pengen ngebahas tentang khususnya HJC Arpa 11 ini, fitur-fiturnya apa, tingkat kesafetyannya seperti apa gitu, dan kenyamanannya saat kita pakai itu seperti apa gitu. Nah, ini yang kita mau bagikan kepada teman-teman semua kayak gitu. Nah, mungkin kira-kira mulai dari mana ya kita ya? Mungkin fiturnya kali ya, kok ya. Dari Fiturnya depan ya? ya. Nah, kayaknya sebelum ke fitur nih, kayaknya kita bahas dari ininya dulu deh, motifnya dulu deh. Oke. Nah, jadi ini tuh adalah salah satu motif Dove. Iya, dia dok ya teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa lihat. betul. Dia nggak mantulin. Nggak ada pantulan cahaya, jadi ini adalah motifnya minion, terus dan dilapisi matte ya atau Dove ya, si clearnya itu. Nah, minusnya tuh kalau Dove itu apa sih? Kalau cat Dove itu Mungkin cepet. Apa maksudnya? Kalau kena kotoran dia susah hilang nggak sih? betul. Itu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan apalagi ini kuning ya, kena kotoran hitam gitu, kalau nggak cepet-cepet langsung dibersihin, biasanya dia nempel lama. Oh iya, harus langsung dibersihin Betul. kalau bisa. Dan kalau misalkan lecet baret gitu ya, baret halus gitu, susah Pak. Langsung kena catnya dia. Betul. Jadi susah untuk kalau misalkan kayak glossy kan kita bisa apa sih, poles dulu gitu Poles, kan, pakai kompon, terus nanti dia bisa. Kalau ini nggak bisa. Kalau lu poles kompon nanti jadinya glossy. Yang kena. Betul, jadi glossy dulu Pak. Iya benar, gue pernah. Karena penyakitnya di waktu itu di CBR 250RR kan ada yang warna black Dove tuh. Ya, terus Gua poles tangkinya Pak. Jadi glossy anjir, gue bilang waduh kacau. Nah oke, berarti sekarang kita langsung lanjut ke fitur yang selanjutnya nih. Fitur apa nih kira-kira nih yang ada di sini? Yaitu adalah fitur ke safety-nya teman-teman. Fitur safety-nya yang ada di helm ini yaitu yang pertama adalah nih, kalau kalian bisa lihat, ini adalah tali pengikat yang kita namakan, yang mereka namakan adalah dedering. Dedering ini adalah salah satu kuncian atau pengikat dari helm ke kepala kita itu yang paling safety ya untuk saat ini ya, karena tipe yang seperti ini adalah yang dipakai saat balapan ya. iya, Balapan, termasuk balapan apapun lah. apapun itu wajib banget yang namanya pakai dedering. Double dedering. Betul. Terus dari kesafetyan selanjutnya yaitu adalah sertifikatnya ya. Ya, dia Sudah udah sertifikat apa tuh? DOT ada, DOT ada, ECE ada, ECE ada, SNI ada. SNI ada gitu. Dan untuk helm yang mendapatkan sertifikat itu tuh nggak semua helm bisa loh gitu, karena itu tuh harus dites crash dia, jadi dapatnya sisi mana, benturannya seperti apa. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu tuh nggak gampang tuh gitu. Dari segala macam aspek lah dia tuh dinilai semuanya. Betul gitu. Nah lanjut ke, selain dari sertifikatnya sudah dapat, terus mekanisme kunciannya dedering, yaitu bahannya Pak. Oh iya, Bahannya, jadi bahannya si HJC ini, kalau teman-teman bisa lihat dari kamera ini, kalau gue tekuk gini nih, dia agak melentur. Kenapa agak melentur? Berarti nggak safety dong. Justru si HJC Arpa 11 ini memakai bahan namanya PIM ya. PIM plus. Jadi itu antara karbon sama karbon fiber. Jadi di mix antara si karbon fiber sama si material karbon. Kalau teman-teman tahu, karbon itu adalah salah satu material yang kuat ya, karena dia elastis, tahan bakar juga. Jadi helm ini tuh dikombinasikan material itu, makanya memang kenapa helmnya agak lentur. Mungkin kebanyakan orang takut memilih HJC karena itu, tapi itu semuanya salah teman-teman gitu loh. Jadi helm ini pun sudah jauh lebih safety, cuma kenapa seperti itu karena biar jatuhnya lebih fleksibel gitu loh.
Nah, tadi fitur keselamatannya udah komplit nih. Lanjut. Masih ada lagi. Oh, masih ada Lupaan lagi. lagi. Apa tuh? Ini nih. Oh iya, quick release guys. Jadi kalau kalian bertanya-tanya fungsi quick release itu apaan sih gitu. Nah, fungsi quick release ini sebagai penolong kalau kita crash ya. Kalau kita crash, terus kita tinggal tarik ini guys. Betul. Nah, kalau kita udah tarik ini, busa di sini itu bisa dilepas. Betul. Jadi kita buat ngelepas helm dari kepala tuh lebih mudah. Betul. Jadi nggak perlu kalian lagi cetak-cetak lagi. Di sini kan biasanya ada penguncinya kan untuk mengunci busa. Nah, kalau kalian tarik ini mekanisme busanya, penguncinya semua udah auto lepas. Gitu loh. Nah, itu jangan kalian sekali-sekali tarik untuk coba-coba ya. Maksudnya itu soalnya kalau begitu kalian tarik ini busanya udah nggak bisa kepakai lagi gitu loh. Kalian harus ganti busa yang baru lagi. Single use only dia. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang crash cedera parah lehernya terus nggak bisa gerak, nah itu baru dipakai quick release. Tapi kalau misalkan crash biasa terus masih goyang-goyang lehernya, oke, jangan ditarik Pak, sayang gitu loh. Jadi emergency quick release itu memang sangat perlu kalau kita lagi balapan juga ya. Makanya fungsi fitur itu memang wajib ada di brand-brand helm-helm premium atau helm-helm yang sudah bersertifikat FIM juga yang biasa dipakai balap. Kayak gitu. Oke, lanjut mungkin ke fitur selanjutnya di nih. sini sebelah kiri. Apa tuh? Apa nih? Apa Ini tuh? kita pasangin bracket intercom ya guys ya. Betul. Dari Cardo. Jadi si HJC Minion ini dia sudah support slot intercom. Jadi bisa masukin speaker di sini ya guys ya. Betul. Nah, perbedaannya tuh dengan helm-helm yang tidak ready slot intercom tuh sebenarnya lumayan perbedaannya nggak terlalu banyak. Cuman kalau yang ready slot intercom tuh di sini udah dibolongin Pak. Di bagian dekat telinganya udah dibolongin, dicoak untuk masuk Tempat speaker dari tempat intercom. speaker gitu loh. Jadi selebihnya overall selain itu sama semua ya. Gitu, cuman ya dibolongin aja rapi, lebih rapi karena memang dari pabrikan seperti itu disetting. Juga ada lagi. Apa tuh? Dia support buat para pengguna kacamata guys. Oh iya, nah jadi buat kalian yang matanya minus kayak gue tuh termasuk minus guys matanya. Jadi kalau kalian masih mau pakai kacamata, masih masuk enak banget, nggak mengganggu. Biasa tuh sakit di sini nih. Nah ini it's okay gitu loh. Karena gue sendiri pernah coba pakai, pernah pakai. Tapi di sih karena nggak biasa. Mungkin ya. Gitu. Tapi yang jelas kalau pas dipakai itu nggak bikin sakit di sini ya guys ya. Betul. Support buat kacamata tuh. Oke, next guys, habis itu kita mungkin bahas ini kok. Apa tuh? Kalau pas dipakai tuh kenyamanannya gimana sih? Ini menurut gue salah satu helm juga yang favorit gue karena teman-teman mungkin yang udah punya HJC bisa setuju dengan omongan gue karena helm ini salah satu helm yang menurut gue fittingnya itu pas banget. Gini loh, helm yang cukup enak fittingnya itu yang pertama nggak ada yang pertama sih. Yang menurut gue enak fittingnya itu adalah HJC sama Arai Pak. Arai enak dipakai Gitu loh. Cuman kalau ini pribadi nanti kita bakal kasih tahu perbedaannya antara ini juga Arai sekilas aja. Kalau ini tuh enak banget, busa pipinya semuanya tuh kayak si busa tuh kayak meluk Pak. Jadi kayak lu tuh dipeluk sama kekasih lu gitu, kayak dipeluk gitu. Tapi bukan berarti meluk yang keras, tapi kayak aman aja gitu, ngerasa safety aja kalau udah dipakai, enak banget, nggak ada godek-godeknya, enak sih Pak. Terus busanya dia mengklaim itu bahwa busanya itu antibakterial Pak. Jadi mungkin kalau kita lagi keringetan kayak gitu nggak bau gitu loh. Nah cuma tetap dicuci ya guys, jangan dipakai terus nggak dicuci-cuci. Kalau ya kalian pakai biasa, kalau kayak kita kan pakainya cuma seminggu sekali ya. Ya mungkin 6 bulan sekali kali. Nggak juga sih. Ya mungkin 4 bulan, 5 bulan. Kalau udah mulai bau setan ya cuci aja sih. Udah nggak sih? Gitu. Dan Kan orang juga beda-beda. betul. Apalagi kita biasa pakai balaklava terus. Gitu. Jadi lebih aman kalau pakai aman apa gitu enggak? loh. Keringat tuh nggak langsung kena ke Betul. sini. Masih keserap ke balaklava dulu. Gitu. Nah, selain busanya yang buat gua nyaman, Pak, selanjutnya itu adalah bobotnya, Pak. Kenapa? Bobotnya tuh ringan banget sih. Oh dia ringan. Betul. Oh iya tadi disebutin sih ya. Betul. Bahannya tuh dia bahan khusus namanya PAM plus. Jadi Betul. mungkin dia lebih ringan. Betul, karena bahan itulah karena campuran, jadi dia itu dengan size L, ini size L. HJC sendiri ngeklaim itu bahwa beratnya si helm ini itu ada di angka, kalau teman-teman bisa lihat, ada di angka 1300 plus kurang lebih 50 gram. Jadi bisa lebih berat 50 atau Mungkin lebih kurang 50. betul. Nah, karena ini helm sudah kita pasang
slot intercom, intercom, juga ada mounting GoPro juga ada kabel perkabelan untuk GoPro juga. Jadi helm ini sekarang beratnya itu sudah lebih di atas 1.300 gitu. Nah karena kayak gue sendiri, gue pakai ini tuh peruntukannya kita untuk sambil ngevlog juga ya, sambil ngobrol juga. Jadi memang aksesoris itu tuh wajib banget dipasangkan di helm kita sendiri. Nah justru itu yang alasan gue kenapa HJC ini sebagai pilihan untuk kita pakai daily vlog juga, untuk kita pakai aksesoris, karena bobotnya pertama ringan pak. Jadi ketika kalian memasukkan aksesoris lain masih better pak. Jadi nggak terlalu oke lah kalau misalkan kayak kalian udah ngambil helm yang beratnya contoh 1.700, 1.800, kalian tambahkan GoPro, intercom, mic, perkabelan, jauh berat pak. 2 kilo lebih. Ini juga cuman lama-lama tuh pegel. Oke, tadi kalian teman-teman semua udah tahu ya. Jadi maksudnya kenapa gue memperhitungkan untuk beli helm itu dengan bobot yang ringan, salah satunya karena itu pak. Karena banyak aksesoris yang bakal kita pasang. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian beli helm yang udah berat, contoh kayak Sui X14 itu beratnya udah di 1750, 1800. Lu tambahan lagi tadi kurang lebih 500 gram ya. Iya, hampir setengah kilo. Betul, hampir setengah kilo. Itu bayangin udah 2 kilo lebih bos. 2,3. Iya, dan itu tuh berat jadinya. Jadi kalian begini nanti gitu. Samori guys. Jadi untuk jangka panjang mungkin agak pegel loh, kalian kayak riding sejam 2 jam gitu agak pegel gitu loh. Jadi makanya untuk pilihan helm bobot pun itu butuh diperhatikan banget ya. Kayak gitu. Nah lanjut nih, kira-kira tadi kan bobot juga udah, kenyamanan, safety juga semua udah, fitur-fitur juga udah. Mungkin ini kok yang jadi pertanyaan teman-teman yang nonton. HJC Arpa 11 tuh kisaran berapa sih harganya? Oke, untuk harganya sendiri itu kalau sekarang itu udah mulai ada penurunan sedikit ya Pak. Bukan penurunan sih, lebih tepatnya banyak orang yang ngasih promo toko-tokonya. Karena HJC Arpa 11 ini tuh dulu ini adalah tier tertingginya HJC. Nah kalau sekarang tuh ada tier tertingginya Pak, baru masuk juga Pak di tahun ini, tepatnya di bulan-bulan lalu. Baru banget dong. Baru banget, yaitu HJC Arpa 1N Pak. Arpa 1N. Betul, itu adalah produk HJC juga yang terbaru. Sekarang yang di-upgrade dari HJC Arpa 11 yang jauh lebih bagus, bentuknya pun berubah total sih Pak. Dari Arpa 11 sekarang yang baru Arpa 1N, bedanya apa sih? Bedanya itu mulai dari bentuk batoknya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin tuh helm-helm HJC itu hampir-hampir mirip semua. Mulai dari Arpa 70, Arpa 10, Arpa 11 tuh bentuknya tuh gini-gini aja gitu, tidak terlalu banyak perubahan. Nah di HJC Arpa 1N ini melakukan sebuah perubahan yang besar sih Pak, karena udah mulai mengikuti bentuk-bentuk yang aerodinamis, yang ada begininya ke belakang. Jadi gimana? Terus ada spoilernya, kayak mungkin lebih futuristik. Betul. Nah, nanti contoh gambarnya ada di sini ya. Oke, nah itu kurang lebih nanti gambarnya kurang lebih seperti itu juga. Jadi dia tuh udah bisa, kan kalau ini udah nggak bisa dipasangin spoiler lagi nih Pak, tambahan kayak array dan lain-lain. Nah kalau itu tuh dia bisa nambah ada spoiler lagi, dan itu sudah include-nya di dalam paketnya. Gitu. Nah untuk HJC Arpa 11 sendiri harganya di kisaran 7 jutaan ke atas ya. Lebih mahal dikit mungkin. Betul, lebih mahal. Enggak, sisanya nggak banyak. Nggak banyak. Enggak Pak, HJC Arpa 1N itu harganya kurang lebih di 9 jutaan Pak. Wah lumayan dong. Lumayan. Terus untuk motif-motif ada yang Red Bull, terus Espol, Espargaro itu di 11 juta sampai di 12 juta Pak. Lumayan juga. Mahal lumayan gitu loh. Cuman karena perbedaannya juga banyak. Betul. Benar-benar beda dari Arpa 11. Betul. Nah jadi ya memang untuk harga memang agak jauh dengan Arpa 11. Cuma menurut gua Arpa 11 bukan berarti jelek, karena itu peningkatan. Jadi di-upgrade lagi. Nah untuk motif polosnya itu atau motif solidnya itu dia di harga kurang lebih di 6,8 jutaan. Tiap toko punya harga masing-masing, ini gue cuma kasih kisaran aja ya. Itu yang Arpa 11. Arpa 11 6, sekian. Betul, yang solid. Nah sebenarnya menurut gue itu dengan harga segitu Pak, menurut gue tuh worth it banget Pak. Karena kalau kita mau ngomongin kelas ini helm ini sudah bersertifikat FIM ya. Ini udah resmi untuk balap, bisa buat balap. Betul, dan motif-motifnya pun termasuk ada pembalap-pembalap MotoGP Pak yang pakai Pak. Salah satunya itu ada Carcaslow, terus ada Andrea Iannone sama Jorge Lorenzo. Yaitu banyak mereka pakai HJC. Betul, dan motif sama kayak gini Arpa 11 waktu itu. Karena waktu itu tier tertingginya adalah Arpa 11, jadi mereka pun pakai gitu. Jadi maksud gua tuh untuk helm sekelas ini
sekelas helm balap, brand premium juga dengan harga segini. Kalau kita ingat kompetitornya, di atasnya ini paling apa sih? Di atas ini Arai ada. Paling Arai di harga kurang lebih di 9 juta. 8. Itu paling murah 9-an lah. Betul, paling murah tuh 8,5 juta. Mungkin itu warna solid kali, warna putih hitam doang. Dan motif-motif di 9,4. 9 ada, 10 ada. Tuh. Jadi kita ambil tangkanya mungkin 9 juta di atas. Tuh. Jadi menurut gua untuk lumayan. helm yang seperti ini tuh udah termasuk murah sih menurut gue pribadi ya. Maksudnya untuk dibandingkan dengan helm-helm sekelasnya dia termasuk murah kayak gitu. Nah, kira-kira apa lagi sih? Oh iya, apa? Ini yang gue mau kasih tahu buat teman-teman semua. Entahlah teman-teman mau setuju atau enggak, tapi gue tuh risih banget Pak. Ini sebenarnya lebih ke keluhan pribadi nih. Jadi ini kan tadi kita udah bahas tentang helm. Jadi gue tuh mau nanya sama teman-teman semua, fungsi ini helm tuh apa sih? Yang nomor satu jelas buat keselamatan lah. Kalau misalnya amit-amit kita terjadi kecelakaan kan bisa ngelindungin kepala kita. Betul. Yang kedua kalau bagus itu atau gengsinya itu ya itu nomor 2 bonusnya, benar gak sih? Yang paling utama tuh ada keselamatannya. Nah gue tuh berapa kali ngelihat saat gue Sunmori itu banyak banget orang yang mementingkan gengsi Pak. Dalam arti dia tuh pakai helm clone atau helm KW Pak. Helm palsu. Yang paling banyak palsunya itu ada Arai dan AGV Pak. AGV banyak ya? Banyak Pak. Dan gue ketika ngeliat tuh gue tahu bahwa itu tuh udah palsu gitu loh. Tapi mereka masih, maksudnya kayak untuk gaya-gayaan tuh ngapain sih? Maksudnya kayak lu beli helm Arai tuh Arai clone atau AGV clone kurang lebih 1 jutaan mungkin atau 2 jutaan. 2 jutaan mungkin. Ya, kalian bisa dapat helm yang ori yang bagus Pak. Salah satunya apa, coba sebutin Pak? KYT aja cukup Pak. KYT TT Course. Kita ya pakai Pak. Iya. Enak, ringan. Yang penting asli lah. Betul, yang penting TT Course ringan loh. Ringan loh TT Course loh. Nah intinya kita tuh nggak setuju banget bahwa helm clone ini menjadi salah satu pilihan teman-teman semua yang ingin menaikkan gengsinya biar terlihat jauh lebih lebih kayak wih keren nih helmnya, tapi nggak lah cuy. Untuk orang-orang, apalagi orang-orang termasuk gue udah tahu kayak wah itu udah palsu tuh, jadi come on lah gitu loh, hindari helm-helm yang seperti itu gitu loh. Nah untuk kesimpulannya terakhir ini menurut gue pribadi helm ini worth it to buy Pak, karena maksudnya dengan helm brand yang premium yang seperti ini menurut gue harganya worth it banget ketimbang bukan membaguskan menjelekkan helm yang di atasnya dia, bukan, maksudnya kalau budgetnya kalian pasnya misalkan cuma ada 6 jutaan atau 7 jutaan ya lebih baik kesini daripada kalian memaksakan untuk beli yang lain yang lebih mahal gitu. Nah ini pun keren gitu loh gitu. Dari Bapak kira-kira kesimpulannya dia apa Pak? Oh sama kayak Koko sih, dengan harga seharga segini kayak worth it sih. Ini kan helm premium ya. Tapi dibanding yang lain ini tuh kayak lebih murah aja. Kayak ya yang nggak tahu yang lebih murah ada nggak sih selain aja? Setahu ini sih mungkin Nolan juga ada ya. Nolan tapi beda kelas sih Pak. Beda kelas sih Pak. Kelasnya dia kan masuknya ke Arai, ke AGV yang udah dipakai balap kan. Sedangkan Nolan yang dipakai balap kalau kita pakein motif-motif mahal Pak, 9 juta 10 jutaan juga Pak, pakai Alex Rins. Jadi ini termasuk murah menurut gue sih. Murah tapi safety-nya safety banget. Betul, safety-nya dapat, fiturnya oke, gayanya juga dapat gitu loh. Dan nggak banyak orang juga yang pakai, benar nggak sih? Nggak banyak orang yang pakai, jadi kayak masih, helm apa nih? Helm apa? Gue nggak sih. Apaan sih? Kamu nanya ini helm apa? Gitu ya. Kan itu kan kalau terlalu banyak yang pakai kan juga kayak udah biasa. Betul. Itu sih. Worth it to buy ya. Gitu. Oke, so buat teman-teman sekalian mungkin cukup ya. Cukup banget. Oke, thank you buat teman-teman sekalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nyari helm atau preferensi helm. Gue lagi pengen beli helm apa nih? Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman semua. Nah, kalau misalkan video ini membantu untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk video ini di like, juga di share kepada teman-teman kalian semua. Apalagi yang menggunakan helm clone, semoga mereka tercerahkan. Oke. Semoga sadar. Semoga sadar gitu. Oke, so untuk dukung kita semua, untuk terutama RJ Garage biar bisa memberikan lagi konten yang lebih edukatif juga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subrek channel ini, oke? Subrek guys. Oke, so thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di next video ya guys. Bye.